Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Oke, ini untuk melihat bagaimana situasi hubungan Aries dengan selingkuhannya ya. Nah, sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung kita mulai ya. Situasi Aries dengan selingkuhannya saat ini atau segera adalah, oke, di situ ada Six of Cup, posisinya reversal ya, terbalik di situ posisinya. Kemudian ini energi yang Mari niatkan, energi dari selingkuhannya Aries ya. Oke, kemudian di situ ada oke. Nah, kemudian ini energi dari Ariesnya, tapi ingat seperti Mari sampaikan barusan bahwa pembacaan ini bisa terbolak-balik. Yang Mari niatkan itu energinya Aries, bisa aja dalam kehidupan nyata ternyata itu adalah energi dari pasangannya Aries ya, selingkuhannya Aries. Oke, baik. Jadi situasi ini sepertinya ada keterputusan secara emosional antara Aries dengan pasangan. Nah, seperti itu ya, dengan selingkuhan di sini. Untuk saat ini atau dalam waktu dekat, yang menjadi prioritas dari selingkuhannya Aries tidak jauh-jauh dari keluarga. Nah, gitu ya, ada pertimbangan keluarga di sini yang akhirnya mempengaruhi hubungan si selingkuhan dengan Ariesnya. Gitu ya. Entah ini pertimbangan keluarga dari si selingkuhan ini, atau ini dia mulai memikirkan ya, atau mulai mempertimbangkan keluarga dari Ariesnya sendiri, atau dalam artian di sini tuh hubungan Aries dengan pasangan sahnya Aries. Nah, seperti itu ya. Dan memang selingkuhannya Aries ini Mari lihat sekarang dalam posisi yang apa ya? Dia tahu di sini tuh apa sih yang menjadi prioritas gitu ya. Ini seseorang yang kalau Mari lihat, walaupun dia jadi selingkuhan di sini, tapi dia bukanlah seseorang yang melekat, seseorang yang haus banget, bahkan seseorang yang egois banget gitu ya, harus bisa memiliki Aries ini. Atau di sini kayaknya dia tidak merasa bahwa ada keharusan hubungan dengan Aries ini dinikmatinya sampai sebegitu intens atau sebegitu menggilanya gitu ya. Jadi di sini yang coba Mari sampaikan, dia bukanlah seseorang yang haus akan perhatian dari Ariesnya gitu loh. Dan bahkan mungkin hubungan ini terjadi, hubungan ini tetap ada sampai sekarang. Ini karena juga di situ ada kestabilan secara emosional minimal ya dari pasangannya Aries. Jadi gini, kalau untuk menjadi seseorang yang akhirnya memporak-porandakan hubungan Aries dengan pasangan sah ya, itu bukan gambaran dari si selingkuhannya Aries ini. Karena kalau Mari lihat dia sudah punya kehidupan yang baik sesungguhnya gitu ya. Dia sudah punya kehidupan yang telah berjalan dengan stabil gitu ya. Dia sudah punya pondasi hidup yang bagus gitu. Jadi sehingga dia di sini tuh tidak menjadi pengganggu gitu loh dalam kehidupannya Aries. Nah, di situ ya. Jadi ibaratnya gini. Sebenarnya tanpa Aries, kalau Mari lihat dia ini tuh bisa gitu loh. Dan mungkin
dalam koneksi dengan Aries ini, dia yang paling banyak berperan. Misalnya, dia yang paling banyak membantu ya. Jadi kayak nafas dari relationship ini, itu tuh dipompa itu sama dia, sama si selingkuhan ini. Nah kayak gitu. Karena kehadirannya dia dalam hidupnya Aries, mari lihat ini cukup banyak ya kontribusinya. Nah di situ. Setidaknya jika dia tidak memberikan sesuatu dalam bentuk material kepada Aries, tapi ini orang yang bisa diandelin lah ya sama Aries. Misalnya kalau Aries ini lagi galau gitu ya, kalau Aries kayak nemu masalah dan kemudian butuh seseorang yang bisa diajak bercakap-cakap kayak gitu ya, orang ini bisa banget gitu loh, mampu banget. Karena kalau mari lihat, ini orang yang lumayan berpengalaman ya, ini orang yang lumayan sukses dalam kehidupan pribadinya dia. Nah seperti itu ya. Jadi hadirnya dia dalam hidupnya Aries, kalau mari lihat, dia bukan menjadi parasit, dia bukan menjadi benalu, tetapi justru tidak tertutup kemungkinan dia adalah seseorang yang juga lumayan banyak gitu ya, memberikan support. Ini mari katakan support saja ya, support kepada Aries gitu. Dan dibandingkan, lagi-lagi dibandingkan dengan mengharuskan diri untuk bisa bersama Aries, seseorang ini kalau mari lihat lebih memprioritaskan, terutama apabila dia ternyata sudah punya keluarga ya, karena ini mari lihat sudah punya keluarga nih, yang akan dia prioritaskan adalah keluarganya dia, kehidupan pribadinya dia, daripada kehidupan asmaranya dia bersama dengan Aries. Karena lagi-lagi orang ini dalam hidupnya bukan lagi seperti anak ABG gitu ya, yang pecicilan gitu ya, yang galau-galauan soal cinta gitu ya. Bukan seseorang yang haus akan perhatian, diromantisin. Enggak. Seseorang ini sudah mengupayakan, bukan hanya mencari dia ya, tapi seseorang ini tuh dalam hidupnya telah mengupayakan satu kestabilan. Nah kayak gitu ya. Jadi kedewasaan di sini terlihat dengan jelas gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang mikir, kalau dewasa kenapa mau jadi orang ketiga gitu ya. Itu satu hal yang lain. Nah, itu satu hal yang lain pula jika datang pertanyaan yang seperti itu gitu. Namun kalau kembali dilihat dengan kualitas dari kehidupan seseorang ini ya, yang dibangun oleh dia, mari rasa itu adalah kehidupan yang ini sudah cukup baik. Nah kayak gitu ya. Dia tahu kapan harus bekerja, dia tahu kapan harus lebih perhatian kepada diri dia sendiri ya, kepada kehidupan pribadinya dia, kapan berbagi waktu untuk Aries gitu ya, sampai sejauh mana dia terlibat dalam kehidupannya Aries. Seseorang ini tuh kalau mari lihat cukup mengerti gitu ya. Nah, dalam waktu dekat atau ini telah terjadi energinya, mari lihat karena tadi ada prioritas yaitu bukan hubungan dengan Aries, sehingga kehadirannya dia dalam hidupnya Aries ini mari tangkep ini agaknya tipis banget atau mungkin bahkan tidak hadir, sedang tidak hadir gitu loh. Yang tadinya mungkin kehadirannya dia dalam bentuk uang misalnya gitu ya. Kehadirannya dia dalam bentuk pendampingan untuk memberikan motivasi kah, memberikan support secara mental, emosional gitu ya. Ini nampaknya sedang tidak hadir
sedang tidak dia berikan, gitu loh. Bahkan mungkin komunikasi antara Aries dengan si selingkuhan ini lagi dingin, gitu. Kalau untuk bahasa lebih kasarnya, gitu ya, kayaknya orang ini sedang meninggalkan Aries. Kayak gitu ya, karena dia sedang masuk tuh ke satu upaya yang itu nggak ada urusannya dengan hubungannya bersama Aries ini, gitu. Jadi tadi dia sibuk ke pekerjaannya, dia mungkin sibuk ke anak istri suaminya, gitu ya. Dia sibuk ke studinya barangkali seperti itu, sehingga tidak ada waktu, tidak ada energi yang dibagi dalam bentuk apapun itu, entah komunikasi, entah bentuk kebendaan, gitu ya. Tidak hadir seseorang ini. Jadi sepertinya koneksi ini tuh tidak berkelanjutan, telah terjadi atau segera akan terjadi, ya, dalam waktu dekat. Ini energi sekitar sebulanan setelah pembacaan ini kamu temukan, ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada pengabaian di situ terhadap kebutuhan-kebutuhan emosionalnya atau kebutuhan-kebutuhan pribadi Aries, ya, yang selama ini Aries dapat dari dia. Nah, kayak gitu. Atau misalnya Aries ini, ya, ketika terkoneksi dengan dia, aku butuh ada seseorang begini begitu ke aku. Tapi ternyata tidak diterima oleh Aries, gitu ya. Perasaan Aries juga seperti itu, gitu. Tidak diterima. Walaupun mungkin di sini Aries ini bisa nih, agaknya berketergantungan sama si pasangan. Nah, kayak gitu ya. Biasanya kalau kita lihat-lihat, ya, itu di TikTok kah, di video Facebook kah, gitu ya. Ini pelakor atau pebinor, ini bahasa kasarnya. Pelakor atau pebinor tuh yang kayak mau mencangkul sesuatu, mau mengkeruk sesuatu dari sugar daddy-nya. Dalam artian di sini tuh sugar daddy atau sugar mommy kita gambarkan saja sebagai Aries, gitu ya. Tapi ternyata dalam koneksi Aries dengan selingkuhan ini, Maria rasa Aries yang menjadi, kalau lah dicari-cari siapa di sini yang mengharapkan keuntungan. Kalau mari lihat, yang mengharapkan keuntungan itu adalah Ariesnya. Dia yang sangat butuh kehadiran dari si selingkuhan. Kalau si selingkuhan mari tangkep, ya nggak kayak gitu juga kali, gitu. Gitu ya. Dan kalaupun ini gini, ada mari lihat begini ya. Oke, aku mau jadi selingkuhannya kamu Aries, tetapi ketika menjalani hubungan dengan aku, kamu gak bisa menjalaninya dengan cara memperlakukan aku sekena-kenanya kamu saja. Oh, gak bisa, gitu ya. Aku punya standar di sini. Nah, kayak gitu nih si selingkuhannya Aries ini. Jadi ini kalau mari lihat bukan orang yang sembarangan asal makan kata-kata cinta, asal nemu seksual sesekali itu sudah memuaskan dia. Enggak. Dalam berhubungan dengan aku Aries, aku punya standar, gitu ya. Dan standar ini tuh gak bisa diganggu gugat. Kalau kamu bisa mencapai standarnya aku, ayo kita jalan. Tapi kalau kamu gak nyampe ke standarnya aku, gitu ya, dan bahkan energinya kamu datang dalam hidupnya aku tuh seperti nyampah saja, sorry, maaf. Tidak ada ruang bagimu dalam hidupku. Kayak gitu. Jadi orang ini mencari yang berkualitas di situ. Boleh menjadi selingkuhan, tapi selingkuhan yang dinikahin, misalnya kayak gitu ya. Atau selingkuhan yang kamu harus mesti tanggung jawab sama aku. Gitu loh. Nggak cukup I love you baby sama aku. Gitu ya. Nggak cukup hanya bawa aku makan seblak, sudah. Oh, nggak cukup. Gitu loh. Harus ada esensinya itu yang tinggi, yang dalam, atau gimana tuh bahasanya, gitu ya.
Tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan dengan aku, gitu. Ada tuntutan kualitas. Ini tuntutan kualitas ya, yang kalau mari lihat. Jadi nggak cukup hanya sesekali menelepon aku, nggak cukup hanya booking Oyo aja ke aku, enggak, gitu ya. Kamu harus punya kontribusi dalam hubungan ini, gitu loh. Dan kontribusi ini tuh kontribusi yang tadi lagi-lagi ada value-nya, gitu. Nggak cukup seblak, nggak cukup dibawa jalan-jalan keliling kampung naik odong-odong sekali sebulan, nggak cukup, kayak gitu, ya. Harus yang bernilai, harus yang berkualitas yang kamu berikan ke aku. Kalau nggak cocok kita nih. Nah, modelnya kayak gitu. Aku butuh yang pasti. Aku butuh sesuatu yang bernilai tinggi, gitu ya, di sana. Aku menuntut kualitas, lagi-lagi ya, aku menuntut kualitas di sini. Kalau kualitas itu tidak kamu tumbuhkan di dalam dirimu dan kamu hadirkan dalam koneksi kita ini, sorry, gitu loh. Kamu dieliminasi, kamu nggak dianggap berarti. Nah, kayak gitu dia. Gitu ya. Karena kalau mari lihat seseorang ini tuh dalam hidupnya, setidaknya untuk dalam sekarang ini, dia sedang membangun dirinya dia sedang merawat diri dia dengan baik, gitu ya. Dia sedang mengupayakan yang bagus untuk diri dia sendiri. So, bagaimana mungkin dia akan membiarkan seseorang datang dalam hidupnya dia dengan membawa recehan di saat dia sedang berjuang untuk menghadirkan dolar di dalam saku celananya. Nah, seperti itu ya di sana. Jadi alhasil dengan adanya jarak yang terlihat terjadi ya oleh sebab pilihan dari selingkuhannya Aries, ini cukup membuat Aries agaknya apa ya? Ini bisa kayak membuat Aries ini bisa agak nggak karu-karuan di situ. Ya, bisa bikin kayak Aries ini ngerasa apa ya? Ini bisa ngerasa kayak sakit sendiri di situ. Tapi ingat ya, ini pembacaannya bisa bolak-balik ya. Jangan-jangan Aries yang punya kehidupan yang berkualitas tadi, gitu ya, yang tidak dia temukan dari si selingkuhan ini, gitu. Yang ada di sini soalnya yang mencari makna, gitu ya. Ini general, jadi wajar saja apabila pembacaan ini terbolak-balik, seperti itu ya. Jadi ini kalau Ariesnya yang punya tim, yang punya pribadi terlalu tergantung rapuh kepada pasangan, dia pasti akan menderita. Setidaknya penderitaan itu datang menyerang mentalnya dia. Nah, ya. Namun yang mari lihat dengan jelas di sini, energi dari Aries kalau mari tangkep ini kayak seseorang, aku nggak happy banget gitu loh. Aku nggak happy, aku tidak bisa menjadi diriku, atau aku nggak bisa dapat sesuatu yang memuaskan aku dari kamu, gitu ya. Masuklah dalam keterjebakan penderitaan mental. Nah, di sana. Dan ini keterputusan koneksi ini mari rasa tidak tertutup kemungkinan terjadinya itu tiba-tiba. Jadi berlakulah di sini istilah ghosting ya. Kok kemarin masih hahaha, tetibanya ngilang aja. Tetibanya kok ndak ada kontak apapun lagi, gitu ya.
jelas terlihat bahwa ekspresi kehadiran kasih sayang itu nggak terlihat, gitu loh. Nggak terlihat di situ, tak terlihat dalam hubungan ini. Dan lagi-lagi ketika kasih sayang tidak ditemukan, akan ada yang menderita secara mental. Karena tadi sudah terbiasa atau timbul harapan, ya, kebahagiaanku salah satunya berasal dari kamu, dan ternyata impian itu tidak menyata, goncang, gitu ya. Ada yang membuat kehilangan kebahagiaan, entah itu Aries atau itu justru pasangannya Aries, seperti itu ya. Tapi memang ini fase yang memang harus mereka alami, Aries dan selingkuhannya alami. Nah, seperti itu. Kalau Aries ini mari lihat, nampaknya selalu mencari-cari kenegatifan di sini ya. Posisinya ini kayak Aries tuh lagi rapuh banget secara emosional. Entah ini dia sedang menipu diri dia sendiri ya. Dia meletakkan sebuah keidealan, aku akan bahagia kalau aku gini, aku akan bahagia kalau aku gitu ya. Dan yang celakanya bisa jadi kebahagiaan ini dituntut ke orang lain, gitu ya. Jadi di sini kayak pencarian kebahagiaan yang nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya, nggak ada di situ hitung-hitungannya. Jadi kayak gini ya. Namanya manusia, nature memang itu, kalau tuntutan tuh banyak banget gitu, syarat-syarat tuh banyak banget gitu. Jadi akhirnya cari perkara sendiri, hanya untuk mencari bahagia, dikejar dengan cara kesenangan. Dicari dengan cara-cara yang rendah gitu ya. Bahasanya mari begitu ya. Di situ. Jadi akhirnya bukannya bahagia yang didapat, tapi setidaknya kesengsaraan secara mental. Gitu ya. Posisi untuk saat ini atau dalam waktu dekat ini nggak nice, hubungannya tidak nice, hubungannya tidak hangat, gitu ya. Mendingin bahkan di situ. Nilai-nilai baiknya dalam koneksi ini, kalau mari bilang sih sedang tidak ditemukan, gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kasih sayang dalam bentuk apapun itu, material atau hanya sekedar kehadiran energi diri, gitu ya, itu sedang tidak terlihat atau akan tidak terlihat dalam waktu dekat. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, kemudian di situ ada Leo, kemudian ada Gemini di sana, Cancer hadir, Taurus hadir, kemudian di situ ada Virgo hadir, ya. Kemudian di situ hadir energi laki-laki dari Cancer, ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.